era adaptasi kebiasaan baru, pendidikan jarak jauh bukanlah hal yang asing bagi mahasiswa UT. Mahasiswa telah terbiasa memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung pendidikan, terutama teknologi daring. Di usia ke-36 tahun sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, Universitas Terbuka. Universitas Terbuka mampu beradaptasi di era kebiasaan baru. UT sebagai pionir pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh dituntut untuk bergerak lebih cepat dalam menghadapi perubahan yang ada. Dengan capaian jumlah mahasiswa sebanyak 300.000 lebih yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri, UT terus berinovasi dalam mengembangkan kapasitas mahasiswa, mencetak lulusan agar berkarakter dan berdaya saing global dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna. UT terus berusaha menjadi perguruan tinggi terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh atau PJJ. UT memiliki nilai-nilai inti budaya organisasi yang merupakan pengarah tindakan seluruh pegawai UT dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap UT. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan singkatan KIARA, yaitu kualitas, integritas, inovasi, aksesibilitas, relevansi, akuntabilitas. Nilai-nilai tersebut menjadi acuan dalam bekerja dan berperilaku. Saat ini, UT menyelenggarakan lebih dari 40 program studi jenjang sarjana, diploma, magister, serta program doktor ilmu manajemen atau DIM dan administrasi publik atau DAP di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Sains dan Teknologi, FST, Fakultas Ekonomi, FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FHISIP, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKI. Di era adaptasi kebiasaan baru, pendidikan jarak jauh bukanlah hal yang asing bagi mahasiswa baru. Mahasiswa telah terbiasa memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung pendidikan, terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, listeners dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka Ardini kembali menemani Anda di tutorial radio UT Radio dengan topik tren kajian terjemahan dan industri terjemahan. Nah, pembicara yang akan hadir adalah Bapak Andre Iman S, SSMA. Beliau adalah dosen sastra Inggris. Dan ini diambil dari mata kuliah penerjemahan karya fiksi ya. Jadi dengan topik tren kajian terjemahan dan industri terjemahan. Nah, Pak Andre ini dari UPBJJ UT Yogyakarta, UT listeners. Jadi karena materinya terkait dengan tren kajian terjemahan dan industri terjemahan yang sekarang lagi rame banget ya dibahas, asik banget pastinya. Baik UT listeners, kita akan langsung sapa saja begitu Pak Andre. Sebentar deh, saya klarifikasi dulu nih. Baiknya manggil Bapak atau Mas Andre enaknya? Kalau lebih biasa sih lebih Mas Andre. Oh oke. Baik. Soalnya sekarang menteri aja dipanggilnya Mas Menteri ya. Iya, Mas Andre. Gitu. Jadi kalau saya dipanggil Pak itu kayaknya ini sih terlalu far-fetched. Oke, baik. Baik, Mas Andre. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai tren kajian terjemahan dan industri terjemahan, ini kali pertama saya ya untuk bertatap muka meskipun dari jarak jauh dengan Mas Andre. Yeah. Nah, boleh Mas di-share kepada UT listeners dan juga mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka background pendidikan dari Mas Andre sampai akhirnya bisa mengajar di Universitas Terbuka. Silakan. Oh iya, terima kasih Mbak Eka. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, nama saya Andre Mansyafroni. Saya sekarang dosen tetap di Fakultas Hukum Sosial dan Politik, program studi sastra Inggris penerjemahan Universitas Terbuka. Kebetulan saat ini saya ditempatkan di unit pembelajaran jarak jauh UT Yogyakarta. Jadi saya tidak berada di UT Pusat, tidak ada di Tangerang Selatan tapi saya di UPBJJ UT Yogyakarta.
latar belakang pendidikan saya S1 saya sastra Inggris di Universitas Negeri Yogyakarta, lalu meneruskan studi lanjut saya di magister di Bangkok, di Naresuan University Thailand. Lalu saya juga sekarang aktif dalam beberapa channel YouTube juga, terutama yang berhubungan dengan sastra Inggris. Saya masuk ke Universitas Terbuka pada tahun 2019 sebagai pegawai negeri sipil. Lalu sekarang saya mengajar mengampu mata kuliah penerjemahan karya fiksi dan juga writing. Jadi saya juga mengampu writing, tapi lebih banyak mengampu penerjemahan karya fiksi. Seperti itu, Mbak Eka. Oke, baik. Ya, jadi memang mengajar di Universitas Terbuka berarti sejak tahun 2019 ya, Mas Andre? Iya, sejak 2019. Oke, baik, yang akan kita bahas ini mengenai tren kajian terjemahan dan industri terjemahan. Nah, apa sebenarnya nih Mas yang akan dibahas? Oke, kita sudah di mata kuliah tutorial radio BING 4330 sesi 2 ini. Kemarin dari Sabtu kita sudah membahas tentang terjemahan karya sastra anak ya. Nah ya, kalau yang ini kita lebih ke teorinya, tren kajian terjemahan dan industri terjemahan. Jadi di awal tutorial ini saya akan membahas tentang apa saja sih yang akan trennya di luar itu seperti apa sih terjemahan itu sebenarnya, dan industri terjemahan dewasa ini terutama di Indonesia itu seperti apa. Jadi ada 2 subtopik, itu pertama adalah teori dan kedua adalah aplikasi. Jadi banyak pertanyaan dari para mahasiswa, terutama mahasiswa prodi penerjemahan sastra Inggris, kira-kira nanti prodi translation ini saya mau jadi apa gitu loh. Jadi ini peluang kerjanya nanti seperti apa sih? Nah, nanti itu biar mahasiswa ini lebih terbuka nantinya seperti apa. Nanti saya juga akan ngambil 1-2 contoh dari industri penerimaan yang ada di Indonesia. Oke, baik. Ya, kalau mungkin nih dari para ahli ada yang mengatakan begini, Mas. Translation is an art, not only an art gitu, but science juga gitu kan. Misalnya disampaikan seperti itu karena kenapa? Ya selain paham teori begitu disesuaikan juga akhirnya nantinya ya dengan para penerjemah ini dengan skill mereka, pengalaman mereka, pemahaman mereka sendiri. Nah, kalau menurut Mas Andre sendiri bagaimana sih sebenarnya terjemahan yang baik itu? Ya. Kalau pertama-tama saya akan menjelaskan dulu kalau tren itu kan sebenarnya perubahan ya. Perubahan itu karena terjemahan sendiri itu kan selalu fluktuatif. Jadi terjemahan yang baik itu seperti apa itu terpengaruh juga studi tren. Jadi perubahan itu bisa didorong oleh faktor internal, eksternal, atau juga kombinasi dari keduanya. Jadi saya juga akan melihat dari banyak kacamata ya, karena kajian terjemahan sendiri itu rumah yang tentunya banyak terjemahan. Tapi bisa linguistik, bisa wacana, budaya, komunikasi, jadi perilaku atau teknologi. Jadi translation sendiri itu dia terjemahan yang baik itu bisa dilihat dari banyak kacamata. Ya ini bisa jadi karena ya terjemahan itu kegiatan ya, suatu kegiatan aktivitas itu dia melibatkan bahasa secara linguistik dan juga wacana. Jadi ada 2. Kalau secara teori itu secara linguistik, kalau secara artnya itu adalah secara wacana. Jadi melibatkan suatu latar budaya dan menggunakan suatu alat. Jadi secara singkat itu tuh secara kajian linguistik itu biasanya mulai menjadi objek karya terjemahan. Nah, kalau penerjemahan yang baik itu biasanya adalah penerjemahan yang dapat diterima di bahasa sasarannya. Jadi lebih penting adalah di bahasa sasaran itu dia secara terjemahan itu dapat diterima. Itu kalau itu sudah dicapai itu sebenarnya sudah baik gitu. Oke.
Baik, nah nanti kita akan lanjutkan begitu. Tadi sudah ada pembukanya dari Mas Andre ya terkait dengan topik kita mengenai tren kajian terjemahan dan industri terjemahan. Nah di segmen berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana penerjemahan memengaruhi sistem sastra dan budaya. Kemudian hal-hal lainnya kita akan bahas di segmen berikutnya ya listeners. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UT Radio Open Education Station for All. Salah satu daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini begitu menarik dan menjadi ciri khas sebagai daerah wisata yang dikenal dengan nama Danau Panggang. Danau Panggang ini terkenal dengan alamnya yang eksotis karena daerah ini 65%-nya adalah rawa dan danau, serta pemandangan alami yang menarik melihat kerbau-kerbau rawa berenang. Kerbau-kerbau ini adalah milik para peternak setempat. Diternak dan berkeliaran berenang mencari makan di daerah rawa ini. Sehingga tidak sedikit para wisatawan yang datang untuk menikmati eksotisnya alam dengan pemandangan kerbau yang bisa berenang di rawa, sungai, dan danau. Begitu juga pemandangan yang sama dapat terlihat di wilayah Kecamatan Paminggir yang berada di sebelah barat Kecamatan Danau Panggang. Secara geografis dari dua kecamatan tersebut menunjukkan kabupaten ini sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan banyak digenangi air. Dan transportasi masyarakatnya pun pada umumnya menggunakan transportasi air atau bus air ini. Pemandangan alam di wilayah tersebut menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara terkenal akan eksotisnya alam dan fauna. Selain kerbau rawa, kabupaten ini juga terkenal dengan itik khasnya, yaitu itik mamar atau itik alabio. Itik-itik ini dikenal sejak lama dengan nama itik alabio dari Almuntai. Itik alabio sampai saat ini menjadi primadona usaha bagi peternakan maupun kuliner khas Almuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Itik alabio menjadi ikon khas kota ini dan menjadi monumen patung itik alabio yang terkenal sebagai maskot kota Almuntai atau Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kota Almuntai terletak di pertemuan antar beberapa sungai. Almuntai pada awalnya adalah nama kabupaten sebelum menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pusat pemerintahan dan perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di Kecamatan Almuntai Tengah. Disinilah pusat pemerintahan berada dan Almuntai Tengah merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ikon kotanya sebagai landmark Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa terlihat di berbagai tempat, mulai dari peninggalan sejarah seperti masjid yang didirikan pada permulaan abad ke-19 dan sebuah situs candi Hindu atau Candi Agung yang terletak di kawasan Sungai Malang, Kecamatan Almuntai Tengah. Candi ini diperkirakan peninggalan kerajaan negara Dipa yang keberadaannya sezaman dengan kerajaan Majapahit.
fast-growing demands of digital era motivates us to continue improving the potential of integrated human resources that are capable to support productivity. This vast and rapid development needs an effective and modern learning solution that can keep up with the routines of today's society. A facility that can cope with the limitations of space and time. For many people, both limitations pose as major problems in developing themselves and enhancing their career in digital era. In the end, those problems will impact their lifestyle. Universitas Terbuka is here to answer those problems by applying an open and distance learning system. A system that has proven effective in increasing the coverage and equal distribution of excellent higher education for all elements of society. Our learning system. Our system allows students to have a flexible and open learning method, and it offers many advantages. First one is the registration period, which is open throughout the year, so no more worry about late registration. Flexible space, time, and place. This is useful for students who still want to develop their knowledge wherever and whenever they want. Easily access printed and digital teaching materials in all corners of Indonesia and other countries. Our system gives opportunity to people from all groups and ages to learn and develop their knowledge, as well as their skills in all fields. With 39 regional offices all across Indonesia and overseas service centers, we are always ready to support operational activities and cooperations with various national and international institutions. We have numerous facilities to support student activities and learning process. From UT Radio, UT TV, learning assistance to online library. Universitas Terbuka offers you 4 credible faculties: Faculty of Education and Teacher Training, Faculty of Law, Social and Political Sciences, Faculty of Economics, and Faculty of Science and Technology. With more than 35 study programs and postgraduate programs. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Pendidikan jarak jauh. Terdapat di lebih dari 40 provinsi dan di luar negeri. Bahan ajar mudah didapat. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education. Diikuti berbagai macam profesi, mencetak lulusan berkualitas. Universitas Terbuka tanpa batas.
Pesona pegunungan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menyimpan keindahan tersendiri. Salah satunya kawasan Puncak Buntuliara atau Gunung Liara di Desa Talimbung, Kecamatan Tandukalua, yang dikenal sebagai negeri di atas awan Mamasa. Apa Mas Wawi, ini dilihat dulu, bagus ini loh ya kan? Iya. Waduh Mbak Sri, aku seneng banget loh, seneng banget. Akhirnya aku kesampaian Mbak Sri. Aku kuliah sambil nelayan. Wah, aku pengen cepet-cepet ke universitas terbuka. Sampean iki dibilangin dari dulu nggak pernah mau mesti ngeyel. Iya Mbak, dia itu maunya cari ikan aja, cari duit. Makanya, nih Mas Santo, saya kasih tahu, universitas terbuka itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di UT Radio Open Education Station for All, masih di tutorial radio dengan topik Tren Kajian Terjemahan dan Industri Terjemahan bersama Mas Andre Iman SSSMA dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sastra Inggris bidang minat penerjemahan Universitas Terbuka UPBJJ UT Yogyakarta. Baik Mas Andre, kita akan sambung lagi pembahasan di tutorial radio kali ini ya. Tadi sudah sedikit gambaran mengenai terjemahan seperti apa. Jadi kalau mungkin nih orang tuh bisa menyimpulkan terjemahan tuh mudah, tapi nggak mudah juga gitu. Dibilang mudah ya bisa gitu, dibilang susah ya susah, ada tantangannya ya. Karena ada hal-hal yang memang nantinya dipertimbangkan, kata apa, harus bagaimana dan lain-lain begitu. Nah, tadi sempat disinggung juga Mas mengenai penerjemahan. Ini yang bagaimana sih penerjemahan ini mempengaruhi sistem sastra dan budaya lain? Kalau mengaruhi sistem sastra dan budaya lain itu, saya mau cerita dikit. Jadi yang menurut salah satu ilmuwan itu, saya bilang ilmuwan itu knowledge itu ada alirannya, itu adalah penerjemahan yang postkolonial, jadi yang dulu sekali ada, dan penerjemahan yang resistif, dan ada juga yang sekarang ini penerjemahan yang berbasis gender. Jadi menurut sastra dan budaya itu tuh dulu tuh penerjemahan itu kan identik dengan kolonialisasi. Jadi bagaimana si colonizer itu membentuk wacana-wacana terjemahan untuk koloninya. Gitu. Kalau di konteks Indonesia itu dulu mungkin terjemahan dalam konteks bahasa Belanda itu tuh bukan Jepang, itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi ada juga 3 konsep penting dalam terjemahan konteks budaya, itu adalah globalisasi, tribalisasi, dan identitas budaya. Jadi kalau tren globalisasi sudah kita tahu itu bahasa Inggris itu kan lumrah ya sekarang, wajib hukumnya di semuanya. Jadi ada bahasa Inggris itu harus dipakai oleh semua kalangan. Jadi padahal kan kalau sekarang ini kan bahasa Indonesia itu tuh harusnya itu tidak tempatnya itu harusnya sama dengan bahasa Inggris, terutama di level internasional. Sudah ada gerakan-gerakan yang untuk menempatkan bahasa Indonesia itu di level yang sama dengan bahasa Inggris, terutama di level Asia Tenggara atau ASEAN. Kalau boleh saya cerita sedikit, mereka dulu itu di ASEAN itu ada gerakan
yang ingin menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa ASEAN. Okay. Jadi negara-negara ASEAN itu akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Nah, ini dulu ceritanya seperti itu. Karena apa? Karena secara geografis kita paling besar ya, negara paling besar. Lalu secara cultural, bahasa Indonesia ada bahasa Melayu dan juga sub-language-nya itu ada bahasa Malay, ada juga bahasa Melayu, ada bahasa Melayu yang digunakan oleh Malaysia, sebagian kecil di Singapura dan juga Brunei Darussalam. Jadi secara budaya itu sebenarnya bahasa Indonesia itu sudah ingin dipakai juga di level internasional, seperti itu. Jadi ini ada hubungannya dulu juga hegemoni dan sebagainya. Lalu ada juga yang pembahasan yang disebut juga dengan cultural turn. Makanya kalau kita itu pas terjemahan itu posisinya itu harus dalam budaya sasaran. Jadi ada penekanan ideologi, ada juga yang penekanan budaya patronage. Jadi bagaimana stereotip itu digunakan untuk sebagai wacana kritis dalam bahasa itu. Nah ini sangat-sangat teoritis sekali sebenarnya sih. Jadi kerennya seperti itu Mbak, kalau sebagai produk kita, translation terjemahan sebagai produk kita. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana penerjemahan dilakukan untuk menghasilkan respons yang diinginkan? Kemudian siapa saja yang mempengaruhi penerjemahan, Mas Andre? Jadi industri penerjemahan itu kegiatan ya sebenarnya penerjemahan yang melibatkan pengalihan pesan yang tersimpan dalam bentuk linguistik untuk menerjemahkan banyak aspek, terutama budaya. Jadi kalau misalnya kita ini kajiannya itu harus dilihat bahwa kalau secara sains itu sudah ada, jadi ada berbasis pada linguistik, berbasis berorientasi pada proses, terus juga pendekatan fungsional. Kita sudah ngomongin orientasi budaya, lalu ada juga yang berbasis korpus. Kalau boleh saya share screen? Ya, silakan. Bisa. Oke, sebentar, saya share screen. Nah, ini adalah trennya sekarang. Trennya itu adalah GILT, GILT. Globalization, internalization, localization, dan juga translation. Nah, bagaimana ini maksudnya apa sih ini? Nah, ini trennya itu sekarang seperti ini di dunia penerjemahan. Trennya globalisasi, internalisasi, lalu lokalisasi. Dulu itu kan globalisasi itu bahwa terjemahan itu secara global, lalu masuk ke ranah internasionalisasi. Nah, sekarang terjemahan itu lebih mengedepankan konteks lokalisasi. Jadi bagaimana lokal translation itu dianggap sebagai istilahnya itu wadah. Jadi misalnya kalau bisa kita lihat kita lebih sekarang banyak Mbak di TV itu adalah kalau kita lihat bagaimana di mana sih peran penerjemah sekarang itu, terutama kalau Mbak Eka sendiri kan, kita kalau menerjemahkan sesuatu itu apakah kita sudah menerjemahkan dengan benar, itu sebagai penerjemah itu apakah kita sudah memenuhi kaidah yang baik dan benar itu sekarang itu sudah mulai digeser oleh machine based translation atau MBT. Contohnya apa? Kalau machine based translation yang paling populer sekarang itu apa? Google Translate lah ya. Kira-kira apa? Yang mesin terjemah yang paling populer sekarang digunakan oleh seluruh orang di Indonesia itu apa? Di handphone di mana-mana bisa Google Translate ya? Betul sekali. Jadi machine based translation itu telah sampai di suatu level yang mungkin lebih bagus daripada kita sendiri ya, untuk word to word translation. Nah, padahal seorang penerjemah itu biasanya mereka pendiriannya ya pendirian bahwa word to word translation itu harus
kalau bisa dihindari. Tapi Google Translate itu sudah sampai di level dia itu sangat bagus, mampu menerjemahkan secara bagus. Lalu di manakah nih penerjemah sekarang itu? Apakah masih dibutuhkan? Nah, ini suatu pertanyaan yang kita akan masuk ke dalam tren industri penerjemahan. Bagaimana sih peluang kerja mahasiswa bahasa Inggris kita terbuka di level internasional dan juga di level nasional. Nah, kalau di machine based translation itu dia mampu memproduksi memang sih suatu teks yang sangat bagus. Jadi ini sejarahnya ya. Jadi translation itu kan kalau tahun 80-an itu kan industrinya fokusnya ke dokumen. Bentuknya masih buku ya. Jadi kita dulu menerjemahkan novel, menerjemahkan sastra itu dalam bentuk buku. Misalnya ada terjemahan Harry Potter dari bahasa Inggris. Itu terlalu 80-an. Kontennya apa ya? Si paper. Source-nya itu mungkin dari bahasa awalnya itu mungkin ke 10 bahasa. Misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ke bahasa lain, ya bahasa negara Jepang, bahasa Korea. Nah, itu belum ada tools-nya zaman dulu itu. Nah, ini trennya itu dulu pembantunya itu cuma glossary, cuma kamus. Lalu tahun 90-an itu lokalisasi. Jadi software itu sudah mulai lazim digunakan. Itu sebenarnya sudah digital, tapi masih lokal. Dulu itu menerjemahkannya diketik lalu dimasukkan dalam Word. Artinya itu udah agak besar tuh. Target language mungkin bisa sampai 25 bahasa. Terminologi software, project translation memories-nya ini adalah cikal bakal dari machine based translation yang kita kenal dengan Google Translate atau juga yang mesin pembantu penerjemahan. Globalisasi pada tahun 2000 itu mendorong perusahaan-perusahaan besar, terutama seperti Google, dia itu SIM-ship jadi itu sudah static webnya itu dia dulu masih satu website gitu ya. Dia cuma bisa misalnya kita masukkan satu teks itu dia nanti sudah menerjemahkan langsung keluarnya terjemahan. Itu corporate kreatif. Nah, mulai tahun 2010 kita sudah melihat integrasi di dalam sistem-sistem penerjemahan. Nah, itu webnya sudah dinamik, Mbak. Jadi Google Translate itu dia sudah bisa mendeteksi istilahnya korpus. Jadi korpus bahasa ini kira-kira yang paling banyak digunakan, paling lazim bahasanya seperti apa. Jadi ketika kita menerjemahkan, terutama yang teks bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, itu ada beberapa bahasa Indonesia ini yang agak tidak lazim. Ya, itu karena korpus bahasa Indonesia kita tidak terlalu extensible. Tapi ketika kita memasukkan teks dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, itu hasilnya tuh istilahnya near jam perfect gitu. Jadi terus cuman ada sedikit di gramaticalnya saja sih. Jadi mungkin di secara message, secara pesan sudah bisa disampaikan, Mbak. Jadi itu share datanya di situ. Jadi machine based translation itu tidak menggantikan peran seorang penerjemah, tapi membantu seorang penerjemah itu untuk mencapai penerjemahan yang lebih baik. Dalam menerjemahkan karya sastra itu machine based translation itu cenderung letterless ya, textbook. Jadi tidak semuanya itu bisa diterjemahkan tepat ke budaya sasaran. Nah, disitulah peran seorang penerjemah untuk bisa menjembatani antara integrasi dari machine based translation ke seninya itu loh, Mbak. Seni itu kan tidak bisa betul. Jadi mungkin pra-translation kali ya disebutnya, pra-terjemahan ya. Ya, kalau secara konsep pra-terjemahan gitu.
Oke, ini menarik ya Hotel Listeners. Dan bagi Anda juga para mahasiswa-mahasiswi dari sastra Inggris nih, khususnya bidang penerjemahan, pasti jadi, oh ini ternyata ada perkembangan yang seperti ini ya. Ya, jadi kalau secara industri sih kita lihat ya, teks apa saja sih yang sudah bisa diterjemahkan, ternyata lebih banyak teks-teks yang demand-nya sekarang yang menuntut terjemahan itu adalah teknologi, medical, jadi secara kesehatan itu banyak teks-teks rujukan, advertising, marketing itu juga banyak, manufacturing, financial. Nah ini adalah lahan basahnya penerjemahan. Jadi lahan basah penerjemahan itu teknologi, terus kesehatan, lalu ada marketing, ada juga industri manufaktur, financial, government, legal, dan legal itu juga lumayan banyak, terutama legal dokumen. Jadi kita banyak sih jalannya tuh banyak. Kamu mau jadi penerjemah teknologi, penerjemah medical, advertising, marketing, trade. Nah ini juga secara kultural budaya kita juga ini banyak sekali lahan pekerjaan, terutama sekarang ini kan kalau Mbak Aika tahu kita kita kalau nonton tayangan streaming itu rata-rata kan layanan streaming sudah ada subtitle bahasa Indonesianya. Betul. Ya, jadi ada 2 layanan streaming yang biasa dipakai di Indonesia itu yang kalau boleh sebut merek di situ boleh ya. Ada Netflix, iFlix, atau Disney Plus dan sebagainya itu. Bahkan Disney Plus pun mereka sudah menyediakan konten dalam bahasa Indonesia. Iya, ada subtitlenya ya. Jadi subtitlenya, jadi misalnya mereka boleh di bahasa, di fungsi. Jadi mau itu ada kali suaranya, suri suaranya. Jadi misalnya kalau yang Disney Plus, kalau Netflix atau iFlix dan juga layanan streaming lainnya itu biasanya mereka menyediakan layanan istilahnya subtitle, atau istilahnya adalah teksnya itu adalah dalam bahasa Indonesia. Nah ini sebenarnya sangat menarik sekali karena mereka itu sistemnya outsource, Mbak. Jadi kalau saya boleh cerita, mereka itu tuh memakai sistem outsource di dalam trennya ini. Jadi mereka itu meminta orang-orang itu untuk menerjemahkan, misalnya nih, ini ada satu series, jadi ada 20 episode, mereka menerjemahkan langsung dari 1 sampai misalnya dari 1 sampai itu tuh mereka menerjemahkan istilahnya subtitle bahasa Inggrisnya dalam bahasa Indonesia, dan itu bukan hal yang sangat hal yang mudah gitu loh. Karena mereka harus bisa mendapatkan terjemahan yang keberterimaannya dan juga terjemahan yang sesuai dengan budaya dasarnya, dalam hal ini adalah budaya Indonesia. Jadi kalau sastra itu dulu itu ya kita hanya menerjemahkan novel ya, teks, tapi sekarang sudah masuk ke dalam ranah media studies. Jadi ada juga studi-studi film dan sebagainya, itu mereka juga membutuhkan terjemahan itu, dan itu kadang juga gaya bekerjanya itu juga gini kayak sinetron stripping gitu. Jadi selesai itu mereka menerjemahkan, lanjut lagi. Jadi kalau misalnya nonton maraton, mungkin mereka sering ya nonton maraton ya semalam itu bisa berapa episode gitu. Terutama drama Korea gitu, berbahasa Inggris, drama Inggris mungkin yang di Netflix mungkin juga banyak seperti itu sebenarnya di trennya. Kita masuk ke tren industri perkembangan. Ini saya juga jadi ingat dulu kuliah S2 tuh ada tugas menerjemahkan video pakai alat. Terus itu yang ngomong nggak ada jedanya, jadi ngeselin banget. 1 jam video itu Mas Andre nggak ada jeda sama sekali. Jadi setiap detik berapa ke detik berapa, menit ke detik berapa,
harus bikin terjemahannya kan full yang ngerjainnya. Duh lama ya. Tapi kalau di apa ya, di tempat yang profesional pasti alatnya lebih bagus lagi gitu ya. Ini mereka butuhkan outsource tenaga yang lumayan banyak. Jadi kita juga bisa peran seorang penerjemah ini juga sangat penting ya. Jadi terutama kita kan juga tidak bisa mengenalkan lagi machine based translation, meskipun itu jadi alat bantu kita. Jadi trennya memang itu kan globalisasi ini kan memaksa banyak perusahaan ya, terutama kita tuh perusahaan-perusahaan internasional itu untuk mengalihkan banyak-banyak bahan pemasaran atau bahan-bahan lain. Jadi itu peran penerjemah itu masih relevan di dalam konteks ini, karena inilah era jadi di mana suatu pesan dari bahasa lain itu disesuaikan ke dalam budaya dan bahasa lain untuk mencapai tujuan. Iklan sendiri ya, iklan itu kan kalau dalam bahasa asing itu kan kadang itu ada konteks-konteks culture-nya ya. Kalau misalnya di dalam bahasa sasaran itu harus dikreasikan sedemikian rupa untuk bisa diterima di dalam bahasa sasaran, karena banyak iklan-iklan bahasa Inggris itu kan ya sangat istilahnya membawa konten-konten mereka. Jadi ini istilahnya transkreasi. Jadi translation yang harus dikreasikan. Kalau tidak, itu maka iklan-iklan itu tidak bisa berefek optimal. Ya, ini makanya mulai sekarang terjemahan yang nantiah, terjemahan komunikatif dan lokalan itu memang juga harus diperhatikan. Adaptasi itu juga harus dilakukan, karena sekarang kan biasanya kan klien itu kan permintaannya macam-macam. Kalau misalnya kita kurang terjemahan itu ada yang minta soli suara, voice over, terus copywriting. Nah, copywriting ini juga sangat kontroversial kalau dalam industri terjemahan copywriting. Ini kadang ada yang perubahannya itu luar biasa itu, jadi tidak hanya berubah satu bahasa lain bahasa sasaran, tapi juga secara makna itu juga bisa berubah. Ya, kemudian kalau ada pertanyaan begini Mas Andre, bagaimana penerjemahan bisa dikatakan sebagai alat untuk menguasai golongan terpinggirkan, dan akhirnya bagaimana mengamati fitur-fitur terjemahan dari berdasar pangkalan data teks terjemahan? Itu bagaimana? Nah, itu pangkalan data teks terjemahan itu yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Google. Jadi dia sudah tahu ini kalau misalnya kata ini diterjemahkan ke bahasa ini mana yang paling naratifnya ini luar biasa sekali. Jadi karakteristiknya ini adalah era integrasi. Jadi di mana ketergantungan terhadap teknologi itu juga sangat tinggi ya. Nah, proyeksi ke depan itu bagaimana ya, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini memang ini ya, teknologi industri sangat besar. Jadi ada kecenderungan penyatuan, jadi komputer aided translation tool dan mesin translation itu akan semakin cerdas. Jadi akan ada yang namanya artificial intelligence dan lain-lain. Jadi memang sih posisi penerjemah dalam waktu yang tidak terlalu jauh ke depan ini akan sedikit mengalami kekacauan. Ada pertanyaan sahabat seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apakah peran penerjemah manusia akan tergantikan oleh penerjemah mesin? Jadi ini hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi menurut saya penerjemahan secara mesin itu membantu penerjemah manusia, tapi peran penerjemah manusia dalam menerjemahkan karya sastra itu tidak bisa dipungkiri. Jadi membantu. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Andre, kita break dulu UT Listeners, jangan kemana-mana. Nanti setelah ini kami akan lanjutkan lagi seperti apa sih sebenarnya tren kajian penerjemahan, industri bahasa dan industri terjemahan ya. Tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All.
Melamar kerja minimal sarjana. Universitas terbuka solusinya. Setiap hari selalu kuawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. Hari-hariku dipenuhi dengan semangat untuk kuliah dan meraih profesi. Karena aku mampu mandiri, UT menempaku untuk mandiri. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini, aku mampu meraih profesiku. Menyenangkan, dan aku siap meraih prestasi yang terbaik. Gimana dengan kamu? Kemandirian ciri khas utama kami. Ya cuma UT yang bisa begini. Anda masih bersama kami di UT Radio Open Education Station for All, masih di tutorial radio dengan topik tren, kajian terjemahan dan industri terjemahan bersama dengan Mas Andre Iman SSSMA. Mas Andre, tadi sebelum break saya sudah sampaikan ya bahwa apa saja begitu contoh tren kajian penerjemahan, industri bahasa, industri terjemahan. Mangga silahkan dijawab. Ya. Ada dua tren, potretnya sekarang itu di level internasional dan juga di nasional ya, di Indonesia. Jadi setelah kita lihat apa yang terjadi di para pelaku di industri terjemahan tentang tren terjemahan ke depannya itu jelas permintaan terjemahan itu semakin meningkat ya. Karena teksnya itu macam-macam, kebutuhan seorang terjemah itu juga. Nah itu banyak bahasa-bahasa itu harus diterjemahkan terutama di dalam Indonesia. Bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Tiongkok, bahasa Inggris, bahasa Jerman, itu mereka itu ingin memasarkan produknya di Indonesia. Nah itu mereka tidak bisa lepas dari menerjemahkan bahasa mereka itu ke bahasa Indonesia. Untuk sekarang, seorang penerjemah itu memang membutuhkan komputer aided tool. Jadi mesin terjemah berbasis komputer itu juga dibutuhkan ya. Jadi seorang penerjemah itu harus memang bisa menguasai proyek-proyek terjemahan, jadi seperti penerjemahan website, dokumentasi teknik atau perangkat lunak, itu mereka juga harus bisa menguasai itu. Jadi tidak hanya berbekal kamus mereka. Jadi kalau seorang penerjemah cuma bekal kamus sekarang itu dia cuma megang kamus doang itu, sekarang saya yakin tidak akan bisa berbantu karena secara upgrade kapabilitas kita juga harus menguasai perangkat lunak dan sebagainya, karena itu kunci dari sekarang. Lalu pengaruhnya bagi penerjemah kira-kira gimana ya? Kalau bisa saya bilang, seorang agen penerjemahan itu bisa melakukan penerjemahan awal itu dengan dipandu dengan mesin terjemah itu pertama. Lalu mereka menerjemahkan bold text itu melalui mesin terjemahan, lalu diserahkan kepada penerjemah editor. Itu selain
secara waktu kerjanya cepat selalu, jadi biaya itu sudah bisa ditekan karena ongkos menerjemahkan dan menyutingnya tentu berbeda. Kita tidak bisa lepas dari computer aided translation sekarang, karena secara waktu itu sangat time efisien ya, karena secara ongkos juga lebih murah. Jadi ada dua steps, yaitu post editing. Jadi ini proses penerjemahan itu kan sudah diterjemahkan oleh mesin penerjemah. Jadi kita harus ambil alihnya itu di post editingnya. Nah ini post editingnya itu gimana? Ada dua cara. Jadi pertama dengan memadukan tadi itu mesin terjemah, lalu dengan memori terjemahan. Nah ini memori terjemahan ini adalah istilahnya korpus dalam data. Ini suatu teknologi baru. Jadi ini suatu cloud computing di mana ada banyak perusahaan-perusahaan terjemah, agen-agen terjemahan itu mereka menggunakan membuat terjemahan. Apa itu membuat terjemahan? Jadi membuat terjemahan itu bagaimana si komputer itu, komputasi awan itu, cloud computing itu bisa mendeteksi, oh ini pattern-patternnya ini. Jadi terjemahan ini harus yang berkesesuaiannya di mana. Kita cuma tinggal edit ini aja. Oh ini sudah oke, sudah oke. Dia akan menyimpan di situ, Mbak. Akan menyimpan suatu pola. Nah, suatu pola itu akan dia simpan, si komputer awan itu, ke cloud computing itu menyimpan. Lalu itu akan bisa memproduksi teks dan sudah sangat tertulis. Jadi aturan-aturan itu kan kesalahan itu kan rata-rata kan kesalahan linguistik ya, grammatical error. Jadi kita tinggal memperbaiki itu. Nah si AI-nya itu, si artificial intelligence itu sudah bisa, besok tidak akan terjadi kesalahan seperti ini lagi kalau sudah dibenarkan. Nah ini luar biasa sekali memang. Kita perannya di situ nanti, seorang penerjemahan. Jadi seorang post editor. Jadi kita seorang penerjemah itu sekarang kesannya perannya itu lebih ke post editor itu. Oke, post editor begitu ya. Jadi, kalau pertama itu mesin translation itu sudah berhasil, lalu kita masuk ke aturan-aturan linguistiknya. Jadi kalau sudah matang, itu mereka akan, oh ini kesalahannya seperti ini, jadi tidak akan diulangi lagi. Jadi nanti informasi-informasinya seperti itu. Oke, ini tren penerjemahan yang dijelaskan oleh Mas Andre. Ada lagi nggak sih Mas potensi-potensi berikutnya? Ada sih, jadi si post editor itu juga mempunyai potensi lain. Jadi dia juga meliputi, misalnya kalau tujuannya itu hasil terjemahan itu apa sih, targetnya itu publikasi kemana, itu juga bisa dipahami gitu. Jadi misalnya tidak melakukan pemilihan kata yang terlalu jelimet seperti itu. Kalau bahasa iklan kan nggak mungkin kan jelimet, itu kan harus perannya di situ juga. Jadi misalnya yang dipublikasikan itu kualitasnya seperti apa, gaya misalnya seperti apa, keterbacaannya seperti apa, itu sesuai dengan sasarannya pembacanya. Oke. Baik. Jadi ada otak Google Translate-nya itu ya, seperti itu. Nah, kalau sejarah Google Translate sih, ya sih, sudah sejak tahun berapa? 2006 Pak, 2006 itu dia dulu Google Translate itu basicnya itu adalah unitnya. Jadi kembangannya itu identifikasinya frase. Jadi Google Translate itu works best itu ketika menerjemahkan frase to frase. Kalau dia mulai menerjemahkan teks yang panjang, itu dia mulai ngaco. Nah, jadi kalau misalnya teksnya itu udah mulai panjang, itu dia bisa ngaco. Tapi kalau phrase based, frasa to frase, dia biasanya sudah perfect. Oke. Baik, jadi kalau kalimat panjang gitu ya, kesalahannya lebih lebih margin errornya lebih besar ya. Oke. Jadi kalau mau menerjemahkan bagi Google Translate, ini bukan saya bukan itu, tapi ya tidak bisa dipungkiri lagi. Jadi tapi karena kecerdasan buatan itu sudah luar biasa, jadi sistem penerjemahannya sendiri dia sendiri sudah bisa mendeteksi bahasa apa yang kita input. Oke.
Baik, nah sebelum bahas mengenai potret penerjemahan di Indonesia, Mas Andre, kita ke internasional dulu ya. Ini seperti apa sih begitu potret penerjemahan sekarang di level internasional? Iya, kalau misalnya trennya itu ya kita harus bisa ini ya membuka diri ya, karena kalau misalnya kita hanya duduk diam, misalnya membiarkan bahasa asing itu masuk ke Indonesia jadi mentah-mentah itu tidak baik juga, karena bahasa Indonesia itu sebagai sistem bahasa itu harus dipertahankan derajatnya. Jadi tidak bisa misalnya kalau kita mengadopsi hanya bahasa Inggris saja gitu loh. Jadi peran penerjemah di sini adalah untuk melestarikan bahasa Indonesia, itu harus penting. Kalau tren secara internasional sih kita lebih ke penerjemahan situs web ya. Kalau dari bahasa Indonesia itu biasanya bahasa Inggris, itu biasanya ke bahasa Indonesia. SEO apa istilahnya, search engine optimization. Jadi itu biasanya sih trennya seperti itu. Jadi SEO itu sekarang sangat tren sendiri. Jadi proyek-proyeknya banyak. Ada juga yang perjemahan tradisional seperti perjemahan teks hukum, ada juga era lokalisasinya, era lokal ini juga yang besar seperti transkripsi iklan, dan seperti itu juga bisa. Jadi tapi pada umumnya tren besarnya itu ya kemajuan teknologi informasi ya, seperti yang saya lihatkan di chartnya tadi. SEO itu luar biasa, search engine optimization. Jadi kita harus ikut serta dalam hal ini. Jadi tidak bisa kita cuman terbekal kamus, itu sudah tidak bisa. Jadi tantangannya memang luar biasa, Mbak. Jadi menantang gelombang tren dahsyat ini ya nggak apa-apa. Caranya ya mungkin kita ambil spesialisasi di satu bidang saja, karena kalau kita sudah spesialisasi ya kita bisanya sudah akan bisa bertahan. Misalnya bidang-bidangku, misalnya mungkin saya akan ambil spesialisasi di bidang hukum, bidang pemasaran, advertising, bidang medis, bidang humaniora. Jadi tidak bisa kita menerjemahkan semua teks itu. Jadi caranya adalah untuk bertahan di era ini adalah kita mengambil satu bidang tertentu. Jadi kita fokus dalam satu. Pesan saya sih untuk teman-teman siswa sastra Inggris yang ingin meneruskan karir di dalam penerjemahan itu setia di dalam satu bidang. Kalau sudah dari satu bidang, biasanya akan lebih mudah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Iya, betul. Oke, kalau di Indonesia bagaimana sih, Mas? Kalau pekerjaan di Indonesia itu ya saya singgung sedikit, ada HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia. Fun fact-nya aja ya, fakta lucunya saja ya. HPI itu suatu himpunan itu sudah lebih ya, kalau tidak salah 1.000 orang. Jadi mahasiswa sastra Inggris penerjemahan itu kalau sudah lulus ada baiknya masuk HPI. Tapi faktanya hampir sebagian besar dari mereka itu tidak menerjemahkan buku fiksi, buku cerita gitu. Saya juga enggak, Mas. Iya. Tesis aja paling. Indonesia itu didirikan kan dulu kan ingin melestarikan aksara ya. Tapi pada realitanya itu bukan penerjemahan buku, Mbak. Mereka lebih ke penerjemah SEO, penerjemah iklan. Iya. Betul. Jadi seperti itulah. Jadi 5 bahasa sasaran terbesar. Jadi kalau kita lihat datanya ya, UNESCO itu mereka punya indeks bibliografi of translation. Indonesia itu menempati urutan ke-40 di bahasa sasaran terbesar. Jadi lumayan loh, kita 40. Jadi
kalau misalnya ada iklan itu konten itu di terjemahan Indonesia itu kalau 5 bahasa sastra terbesar itu yang paling sering digunakan selain bahasa Inggris itu Jerman, Prancis, Spanyol, Jepang, Korea. Karena ya sebenarnya kalau misalnya bahasa Indonesia perannya sih perannya sudah mulai besar, tapi ya buku-buku terjemahan yang diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu sudah lumayan banyak, tapi tidak terlalu banyak juga. Justru bahasa Thailand itu di Asia Tenggara itu menempati bahasa Inggris yang pertama. Jadi banyak sekali buku-buku dari bahasa Inggris, bahasa Eropa seperti Jepang, Jerman, Prancis, Spanyol itu yang diterjemahkan bahasa Thailand. Oke. Jadi industri perjemahan di sana itu malah justru sangat istilahnya sangat berkembang karena orang itu didorong untuk membaca buku dalam bahasa Inggris. Jadi apa saja ya buku cerita, buku medis dan sebagainya. Kalau kita kan buku medis ini kan bukunya kata ya buku bahasa Inggris ya, buku yang bisa kita baca gitu. Jadi jurnal medis juga dalam bahasa Inggris, buku-buku hukum itu juga rata-rata bahasa Belanda. Gitu. Tapi kalau di Thailand itu mereka sudah diterjemahkan semua ke bahasa Thailand. Itu luar biasa, jadi effortnya luar biasa juga. Jadi ya sektor yang memerlukan terjemahan ya seperti saya bilang tadi teknologi dan sebagainya ini sangat menjadikan ya. Jadi globalisasi itu saat ini produk hukumnya juga UU-nya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sebagainya itu kan harus mencantumkan dalam bahasa Indonesia. Jadi produk-produk impor itu juga harus mencantumkan ini ya, apa istilahnya, informasi petunjuk dalam bahasa Indonesia ya, seperti itu Mbak. Itu juga menjadi suatu lahan. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman itu, jangan hanya menerjemahkan buku atau menurut saya. Banyak sekali barang-barang yang bisa kita kerjakan gitu. Jadi, Oke. Seperti itu dalam ini. Baik, Mas Andre, ini waktunya karena terbatas. Saya udah dikasih signal nih sama kru. Silahkan memberikan kesimpulan, Mas, terkait dengan apa yang kita bahas kali ini di tutorial radio. Kita ada tren kerja ya, mungkin sekarang tren kerjanya kan kita work from home. Ini sudah lumrah dikerjakan oleh teman-teman penerjemah. Jadi tren ini juga semakin besar. Tidak dikerjakan lagi di kantor, jadi perjemahan itu sifatnya di depan komputer itu sudah sangat lumrah. Jadi sudah tidak ada lagi istilahnya itu work from office, itu sangat jadul menurut saya. Jadi sebagai penutup saya mungkin bisa sampaikan bahwa sejatinya mahasiswa sastra Inggris itu perlu dibekali ilmu-ilmu dengan juga kiat-kiat yang menyintas tuntutan, tidak hanya penerjemahan teori formal saja yang diajarkan, tapi juga keterampilan teknik yang diperlukan di dunia nyata ini juga harus dilakukan secara mandiri ya. Jadi ibaratnya kita dosen Universitas Terbuka ini sudah membekali mahasiswa dengan teori formal, lalu prakteknya itu mahasiswa harus bisa berproses sendiri. Nah, itu makanya untuk keterampilan seperti ini, keterampilan abad 21 ini, mahasiswa juga harus membekali mereka keterampilan dengan keterampilan perangkat lunak. Seperti itu, Mbak Eka. Oke, baik. Mas Andre, terima kasih untuk waktunya, untuk ilmunya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan topik yang berbeda ya. Ya, Mbak Eka, terima kasih sekali atas waktunya di tutorial UT Radio ini. Baik, sukses selalu untuk Mas Andre. Sehat selalu juga, sampai ketemu lagi. Dan juga tetap semangat. Siap, tetap semangat. Baik. Semangat. Baik.
Universitas Terbuka Pasti Jaya. Pasti Jaya. Baik, UT listeners, demikian tadi kebersamaan kita dengan Mas Andre Iman SSSMA dari UT Yogyakarta membahas mengenai tren kajian terjemahan dan industri terjemahan. Diambil dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik dengan jurusan Sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Jangan kemana-mana ya, karena saya masih akan bersama Anda di UT Radio, Open Education Station for All.